Om Swastiastu, kami dari kelompok 9 mohon izin untuk membawakan materi yang berjudul Ruang Lingkup Hukum dengan media berupa PowerPoint. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Putu Elsa Kurniawati dengan NIM 077, yang selanjutnya ada Gusti Ayu Irma Regina dengan NIM 078, dan yang selanjutnya ada Madisda Marta Widiana, saya sendiri dengan NIM 079. Pada penjabaran materi kali ini, kami membawakan 4 subbab materi. Yang pertama ada sistem hukum di Indonesia, yang selanjutnya ada macam-macam asas hukum, sumber hukum, dan juga klasifikasi hukum. Baik, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Hukum berasal dari kata bahasa Belanda yaitu Rechtsorde, ialah susunan hukum. Artinya, memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 berisi mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai 4 tujuan menurut Teguh Prasetyo 2012, yaitu to provide subsistence atau memberikan nafkah hidup, kedua to provide abundance atau memberikan makanan yang berlimpah, yang ketiga, to provide security atau untuk memberikan perlindungan, dan yang terakhir yaitu to attain equality atau untuk mencapai kebersamaan. Sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia. Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang penduduknya sangat beragam dari segi etnik, budaya, dan agama. Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda. Karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda. Sistem hukum Indonesia adalah seperangkat peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang berhubungan satu dengan yang lainnya untuk mencapai masyarakat Indonesia yang tertib, adil, dan damai. Hukum nasional adalah hukum atau peraturan yang didasarkan kepada landasan ideologi dan konstitusional, yaitu Pancasila dan UUD 1945, atau hukum yang dibangun di atas kreativitas atau aktivitas yang didasarkan atas cita ras dan rekayasa bangsa sendiri. Sistem hukum nasional diharapkan dapat menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak-hak asasi manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran. Hukum dibuat sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dan juga harus dimengerti atau dipahami oleh masyarakat secara keseluruhan dengan tujuan supaya hukum benar-benar dapat mempengaruhi perilaku warga masyarakat. Asas hukum adalah prinsip yang dianggap dasar atau fundamental hukum yang terdiri dari pengertian-pengertian atau nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum, yang memuat nilai-nilai, cita-cita sosial atau pandangan etis yang ingin diwujudkan. Karena itu, asas hukum merupakan jantung atau jembatan suatu peraturan hukum yang menghubungkan antara peraturan hukum dan hukum positif dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat. Prof. Sudikno Mertokusumo membedakan asas hukum antara asas hukum objektif dan asas hukum subjektif. Asas hukum objektif adalah prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi pembentukan peraturan-peraturan hukum. Sedangkan asas hukum subjektif adalah prinsip-prinsip yang mengatakan kedudukan subjektif berhubungan dengan hukum. Adapun asas-asas hukum umum SF Marbun sebagai berikut. Yang pertama, nullum crimen nulla poena sine lege, atau tidak ada kejahatan tanpa peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Yang kedua, lex superiori derogat lege in priori, atau peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Terdapat dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Yang ketiga,
lex posteriori derogat lege priori atau peraturan yang terbaru mengesampingkan peraturan sebelumnya. Yang keempat, lex specialis derogate lege generali, yaitu peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat lebih umum. Terdapat dalam pasal 1 KUHD. Yang kelima, res judicate pro veritate habetur, yaitu keputusan hakim selalu dianggap benar sebelum ada putusan hakim lain yang mengoreksinya. Yang keenam, lex duracetamen scripta, yaitu undang-undang bersifat memaksa, sehingga tidak dapat diganggu gugat. Dan yang terakhir, die normativen Kraft des Fakisen, yaitu kekuatan yang dilakukan berulang-ulang mempunyai kekuatan normatif. Terdapat dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Fungsi asas hukum juga diuraikan Ahmad Ali yang membagi ke dalam beberapa fungsi, yaitu yang pertama, fungsi taat asas atau konsisten. Fungsi taat asas dari hukum itu adalah bagaimana konsistensi dapat terjamin dalam sistem hukum. Contohnya, dalam hukum asas perdata dianut asas pasif bagi hakim, artinya hakim hanya memeriksa dan mengadili pokok persengketaan yang ditentukan oleh para pihak yang berperkara. Yang kedua, fungsi mengatasi konflik. Fungsi ini merupakan fungsi penting dari asas hukum. Asas lex superior derogate lege inferiori adalah asas yang mengatur bahwa peraturan hukum yang lebih tinggi hierarkinya harus didahulukan daripada peraturan hukum yang lebih rendah. Jika suatu peraturan wali kota bertentangan dengan peraturan-peraturan gubernur, maka harus diberlakukan peraturan gubernur. Dan yang terakhir, fungsi rekayasa sosial. Mengemukakan bahwa dilihat dari fungsinya, hukum sebagai alat perekayasa sosial. Maka sebenarnya suatu asas hukum pun dapat difungsikan sebagai alat perekayasa sosial. Sumber hukum. Sumber hukum pada umumnya adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat diketemukannya aturan hukum. Sumber hukum bisa dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya atau dilihat dari bentuknya. Filosofi dari sudut filsafat ada dua masalah yang penting yang menjadi penting dalam sumber hukum. Yang pertama, ukuran untuk menentukan bahwa sesuatu itu bersifat adil, karena hukum yang dimaksudkan adalah untuk menciptakan keadilan, maka hal-hal yang secara filosofis dianggap adil dapat dijadikan sebagai sumber hukum material. Yang kedua, faktor-faktor yang mendorong seseorang atau mau tunduk pada hukum. Hukum diciptakan agar ditaati, maka semua faktor yang dapat mendorong seseorang taat pada hukum harus diperhatikan dalam pembuatan aturan hukum positif. Klasifikasi hukum. Secara umum, hukum adalah das solensei atau das insolens, merupakan himpunan kaidah yang berisi keharusan pelarangan tentang tingkah laku manusia. Kaidah-kaidah mana memang dianut dalam masyarakat, hukum dapat diklasifikasikan atau digolongkan dalam berbagai kriteria. Yang pertama, penggolongan hukum berdasarkan sumbernya. Menurut sumber formalnya, hukum dapat terbagi atas 5, yaitu hukum undang-undang, hukum yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah hukum adat dan hukum kebiasaan, yaitu hukum yang diambil dari peraturan-peraturan adat dan kebiasaan. Yang ketiga, hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk dari putusan pengadilan. Yang keempat, hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara peserta perjanjian internasional. Yang kelima adalah hukum doktrin, yaitu hukum yang berasal dari pendapat ahli hukum terkenal. Dan yang kedua adalah penggolongan hukum berdasarkan bentuknya. Menurut bentuknya, hukum dapat terbagi atas 2, yaitu yang pertama, hukum tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup di dalam keyakinan dan kenyataan di dalam masyarakat dan dianut dan ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, penggolongan hukum berdasarkan isinya. Yang pertama, hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negaranya yang menyangkut tentang kepentingan umum atau publik.
terbagi atas 4, yaitu hukum pidana, yang kedua hukum tata negara, yang ketiga hukum tata usaha, yang keempat hukum internasional. Yang kedua hukum privat, yaitu hukum yang berguna untuk mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lainnya. Hukum privat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama hukum perdata dan yang kedua hukum permiagan. Yang keempat, penggolongan hukum berdasarkan tempat berlakunya. Yang pertama, hukum nasional, yakni hukum yang berlaku di dalam wilayah negara tertentu. Yang kedua, hukum internasional, yakni hukum yang berguna untuk mengatur hubungan hukum antara negara di dalam hubungan internasional. Yang ketiga, hukum asing, yakni hukum yang berlaku di dalam wilayah negara lain. Yang keempat, hukum gereja, yakni sekumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja dan berlaku untuk para anggotanya. Yang kelima, penggolongan hukum berdasarkan masa berlakunya. Yang pertama, di dalam penggolongan hukum berdasarkan masa berlakunya ada ius constitutum, adalah hukum yang berlaku sekarang dan hanya bagi suatu masyarakat tertentu saja di dalam daerah tertentu. Yang kedua, ius constituendum adalah hukum yang diharapkan dapat berlaku pada waktu yang akan datang. Yang keenam adalah penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Ada 2, yaitu yang pertama hukum material, hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku secara umum mengenai hal-hal yang dilarang serta hal-hal yang dibolehkan untuk dilakukan. Yang kedua, hukum formal, hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Penggolongan yang nomor 7 adalah hukum berdasarkan sifatnya. Dijabarkan menjadi 2, yaitu yang pertama hukum yang memaksa, adalah hukum yang bila diterapkan untuk keadaan bagaimanapun harus dan mempunyai paksaan yang mutlak. Yang kedua, hukum yang mengatur adalah hukum yang dapat dikesampingkan ketika pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan tersendiri berupa suatu perjanjian. Yang ke-8 ada penggolongan hukum berdasarkan wujudnya. Dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama hukum objektif, adalah hukum yang mengatur tentang hubungan antar 2 orang atau lebih yang berlaku umum. Dalam artian hukum di dalam suatu negara ini berlaku secara umum dan tidak mengenai terhadap orang yang atau golongan tertentu saja. Dan yang kedua, hukum subjektif, yakni hukum yang muncul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang atau lebih. Hukum subjektif ini juga sering disebut sebagai hukum hak. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, adapun kesimpulan dari materi yang kita bawakan hari ini, secara mendasar, hukum merupakan suatu sistem atau tatanan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang tidak lepas dari masalah hukum mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat. Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum-hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Hukum nasional adalah hukum atau peraturan yang didasarkan kepada landasan ideologi dan konstitusional, yaitu Pancasila dan UUD 1945, atau hukum yang dibangun di atas kreativitas atau aktivitas yang didasarkan atas cita rasa dan rekayasa bangsa sendiri. Asas hukum adalah dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Berkenaan dengan asas hukum, di mana fungsi asas hukum dapat dilihat atas fungsinya, yaitu fungsi dari taat asas, fungsi mengatasi konflik, dan fungsi rekayasa sosial. Hukum dapat diklasifikasikan dari berbagai kriteria, yaitu hukum berdasarkan sumbernya, bentuknya, isinya, tempat berlakunya, masa berlaku, cara mempertahankan, sifat, dan wujudnya. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.